Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, sekarang kita waktunya full review dari Samsung Galaxy S23 FE. HP yang menurut gue nih lebih segmented ya. Ada yang suka banget sama HP yang satu ini, tapi ada yang gak suka juga sama HP yang satu ini. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sebenarnya Samsung Galaxy FE ini tuh sebelumnya sempat absen ya, jadi nggak ada S22 FE. Dari S21 FE langsung loncat ke S23 FE. Hal yang dibenci banget sama orang tentang HP ini adalah di bagian layarnya yang masih punya bezel tebal dan pakai prosesor dari Exynos, bukan Snapdragon. Kalau pemikiran gue rasa langkah yang diambil Samsung kali ini tuh mirip-mirip kayak Apple di seri iPhone SE-nya. Jadi dia pakai desain yang udah ada, tinggal ganti hardware dalamnya aja. Biar gimana pun harus meminimalisir yang namanya R&D karena ini tuh adalah seri S tapi dengan harga yang paling murah. Dan kalau tebakan gue bener, kayaknya mungkin generasi penerus di S24 FE mungkin bakal punya desain yang sama kayak A55 nanti. Overall kalau kalian pegang HP-nya ini tuh feel-nya premium banget, dan jujur gue sedikit agak nostalgia kayak zaman-zamannya Samsung seri A di tahun 2018. Yang mana masih pakai frame aluminium, bodi depan dan belakangnya juga dari kaca. Cuman bedanya S23 FE ini tuh sedikit agak kurang nyaman aja kalau misalnya kita pegang nggak pakai case, karena sudutnya lancip kayak gini. Secara keseluruhan bodinya ini udah solid banget ya. Untuk framenya dia pakai aluminium, dan untuk proteksinya di bagian depan dan belakangnya dia pakai Corning Gorilla Glass 5. Untuk bobotnya sendiri sih ini agak lumayan berat ya, di 209 gram. Tapi kalau buat gue pribadi sih gue malah suka ya, jadi berasa kayak solid banget gitu. Untuk konektivitas dia udah support 5G dan udah support eSIM juga. Dan untuk slotnya sayangnya aja dia nggak support untuk micro SD. Kalau kita lihat di bagian layar dari HP ini tuh cuman bezelnya aja sebenarnya nggak simetris di bagian bawahnya ya, atas dan bawahnya. Sisanya untuk kualitas panel dari layar ini ya, ini adalah layar flagshipnya Samsung gitu. Pakai Dynamic AMOLED 2X, punya ukuran 6,4 inch, resolusi Full HD+, refresh rate di 120Hz, udah dukung konten HDR10+, dan punya peak brightness sampai di 1450 nits. Layar di HP ini tuh bisa manjain mata banget kalau kalian pakai untuk streaming film ataupun buka sosial media. Kalau misalkan dipakai main game juga ini nggak ada masalah sama sekali sama touchscreen-nya, jadi nggak ada delay lah, udah aman banget kalau misalkan kalian mau main game. Nah untuk Exynos 2200 banyak banget yang komplain chipset yang satu ini, kenapa nggak yang varian Snapdragon 8 Gen 1 aja gitu yang masuk. Dan banyak yang bilang juga Exynos 2200 ini super panas dan lain-lain. Sebenarnya setelah gue pakai HP ini jadi daily driver gue, panas dari HP ini tuh bisa gue bilang wajar kok. Dan setelah gue stress test pakai 3D Mark, hasilnya HP ini tuh bisa lolos dengan skor di 78,8%. Ini tipikal prosesor kelas flagship ya, jadi nggak bisa sampai 90%, tergantung kalian pakai cooler atau enggak. Lalu buat kalian yang belum tahu, sebenarnya cooling di HP ini tuh udah dikasih vapor chamber yang ukurannya gede loh. Itu dia makanya nggak heran kenapa HP ini tuh untuk urusan suhu jauh lebih baik ketimbang di S22 seri sebelumnya yang pakai Exynos 2200 ya. Nah kalau kita ngomongin soal performance di benchmark ya, Exynos 2200 ini udah masuknya ke kelas flagship. Di sini gue dapat skor di 1,1 juta, yang mana kalau kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari ini udah sangat lebih dari cukup. Dan gue rasa sampai HP ini udah nggak didukung oleh software update, HP ini masih nyaman digunain kok. Untuk main game gimana? Di Exynos 2200 ini adalah kali pertama Samsung kerjasama dengan AMD. Jadi untuk GPU yang dia pakai di HP ini adalah buatan dari AMD yang punya basis arsitektur dari RDNA 2. Itu yang sama seperti VGA AMD RX 6000 series ya. Untuk real gamenya, kalau kalian main game ringan kayak Mobile Legends, kalian udah bisa dapat settingan FPS yang tertinggi yaitu di 120 FPS. Lalu untuk PUBG juga untuk settingan HDR Extreme udah kebuka juga di sini. Lalu untuk kayak misalkan game yang berat seperti Genshin Impact, kalian bisa dapat settingan yang rata kanan juga. Dan di sini gue mainin sekitar mungkin 15 menitan baru FPS-nya turun drop ke 40 sampai 50 FPS.
Saran gue kalian mending pakai cooler tambahan sih kalau kalian mau main game sekelas Genshin Impact. Ya pada intinya developer dari game udah pada cukup optimalin ya Exynos 2200 di S23 FE ini. Nah sekarang kita move ke bagian kameranya. S23 FE pakai setup triple kamera dengan sensor utama yaitu ISOCELL GN3 yang sama seperti S23 series dan S22 series. Lalu lensa tele 3x optical zoom di 8 megapiksel, udah ada OIS dan lensa ultrawide di 12 megapiksel. Yang menariknya di S23 FE ini di sektor videografinya sih. Untuk maksimal perekaman, kamera utamanya bisa rekam di resolusi 8K 24 fps. Tapi untuk kualitasnya gue rasa 8K masih rada kurang ya. Dan lagian juga untuk mayoritas orang pakai smartphone masih jarang banget yang record di resolusi 8K. Oh ya, untuk semua lensanya mulai dari kamera depan hingga kamera belakang bisa ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Untuk hasil perekamannya di 4K 30 fps bisa gue bilang ini udah bagus banget. Stabilisasinya bagus, image quality-nya bagus, dan dynamic range-nya juga udah top banget. Kalau kalian rekam di resolusi 30 fps, kalian bisa pindah-pindah lensa tuh, mulai dari lensa tele, wide, ultrawide, dan juga kamera selfie-nya. Lalu di S23 FE ini kalau kalian pindah-pindah lensa, suaranya nggak akan kejeda kayak di A54, jadi tetap bisa terekam dengan lancar. Untuk kualitas mikrofonnya juga dari dulu HP-HP Samsung dari mulai kelas mid-range udah bagus kok. Di sini juga udah pastinya bagus banget. Oke, jadi ini untuk perekaman kamera depan di 4K 30 fps. Enak kita pakai 30 fps, kita bisa pindah-pindah lensa. Lensa belakang, ini kamera utama, lensa tele, dan juga lensa ultra wide. Nah, gimana untuk suara mikrofonnya, bagus atau enggak? Harusnya kedengaran jelas ya kalau Samsung mah. Kalau masuk ke keadaan low light, juga hasil videonya di kamera utamanya ini masih bisa gue bilang bagus banget. Dan gue salut sih sama coating lensanya, karena ini lebih bagus ketimbang iPhone 15 Pro yang gue punya gitu. Dia bisa lebih meredam flare dibandingkan iPhone. Kalau ngomongin sektor fotografi, S23 FE ini bisa gue bilang punya kualitas foto yang udah bagus di semua kondisi. Hasil semua fotonya udah masuk ke kategori eye pleasing, vibrant, tapi ini masih bisa gue bilang cukup natural, jadi nggak over saturated. Yang gue suka untuk hasil fotonya di ketiga lensanya ini punya warna yang cukup mirip. Gue suka sih, meskipun ya nggak identik ya, karena sensornya ini juga beda. Overall sih kalau buat gue pribadi gue suka sama hasil fotonya dan udah masuk ke kelasnya kamera flagship. Di keadaan OLED hasilnya di S23 FE ini masih bisa banget kalian andalkan. Cuman kalau misalkan kalian foto pakai lensa telenya di keadaan OLED udah lumayan agak sedikit banyak noise-nya. Kalau udah banyak noise ya lebih baik pakai fitur night mode-nya ya, dan hasilnya pasti bagus lagi. Intinya ya pinter-pinter kalian aja untuk atur night mode-nya. Nah, gimana untuk hasil videonya? Kalau rekam langsung di Instagram, sebenarnya kalau record di Instagramnya langsung untuk image quality-nya udah bagus ya. Cuman yang rada kurang adalah di bagian stabilisasinya. IIS-nya nggak bekerja di sini. Jadi kalau misalnya mau optimal ya kalian tetap ya rekam dulu di kamera bawaan baru upload di Instagram. Lanjut kita bahas fitur, karena ini S-series sudah pasti ada yang namanya Samsung DeX. Kalian bisa hubungin ke monitor HP kalian. Dan nggak cuma itu aja, karena ini masuknya kelas flagship, HP ini tuh udah support wireless charging, lalu reverse wireless charging, dan rating IP68 juga. Selain itu, kalau misalnya kita ngomongin kualitas speaker di HP ini, bisa gue bilang ini udah bagus loh. Meskipun nggak ada embel-embelnya by Harman, tapi gue akuin bass di speakernya ini cukup berasa. Jadi kalau misalkan kalian pakai untuk streaming film, ini udah oke banget. Kalau kalian mau setting-setting equalizer juga bisa kok di bagian Dolby-nya. Untuk pengecasan, S23 FE ini maksimal di 25 watt, yang sebenarnya kalau misalkan di tahun 2024 25 watt bisa gue bilang itu lama banget sih. Dan bahkan sampai di Samsung S24 yang reguler, yang kecil, yang baru launching kemarin, Samsung masih pertahankan pengecasan di 25 watt. Kalau Samsung tuh dia maksimal di 45 watt ya. Kayaknya kalau untuk pengecasan Samsung masih rada trauma ya dengan kejadian waktu di Galaxy Note 10 dulu. Makanya kenapa untuk sektor pengisian daya kayaknya Samsung belum bisa move on gitu, atau masih sulit untuk inovasi. Kalau kita bicara soal konsumsi daya baterai, sebenarnya perpaduan baterai yang cuma di 4500 mAh dan Exynos 2200, HP ini menurut gua agak sedikit boros. Penggunaan gue yang nggak terlalu berat aja kadang bisa ngecas sampai 2 kali gitu sehari. Screen on time yang gue dapat cuman di 5 jaman aja.
Gue berharap sih di update-update selanjutnya Samsung bisa bikin baterai di HP ini tuh lebih optimal lagi. Sebenarnya gue setuju ya dengan cara Samsung dia tuh menghilangkan A70 seriesnya, karena range HP di harga 6-10 juta itu tuh udah masuk ke ranahnya flagship killer. Dan pilihan Samsung untuk munculin seri FE ini udah paling tepat karena ini adalah seri S, otomatis fitur-fitur flagship udah ada di sini semua. Dan terlebih lagi, menurut gue untuk HP ini punya kualitas video yang udah oke banget buat kalian yang mau bikin konten-konten video atau mungkin kalian yang sehari-hari kegiatannya sebagai content creator. Karena videografi di HP ini gue akuin ini bagus banget ketimbang kompetitornya di harga yang sama. Nah, apakah worth it beli HP ini? Sebenarnya tergantung dari budget kalian ya. Kalau misalkan budget kalian cukup untuk beli HP ini ya sangat-sangat worth it, karena menurut gua ini adalah HP all-rounder yang paling oke dari Samsung di range harga 6-10 juta. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya budget ya kalian bisa turun aja ke seri A-nya. Itu juga menurut gua udah bagus banget kok. Segitu aja review dari gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue juga berbagi banyak informasi di sana. Buat yang dari Sumur Gadget, pamit.